Saudara, Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Doha, Qatar. Serangan ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklirnya. Korps Garda Revolusi Iran menyebut serangan rudal balistik menyasar pangkalan udara Amerika Serikat di Al-Udeid yang merupakan pangkalan militer Amerika Serikat paling strategis di Asia Barat. Serangan ini, saudara, menandai dimulainya operasi serangan balasan di mana pangkalan AS di Qatar dipilih menjadi target pertama. Serangan ini, saudara, berhasil dicegat sistem pertahanan udara Qatar dan juga Amerika Serikat. Kementerian Dalam Negeri Qatar mengonfirmasi total ada 19 rudal yang ditembakkan dari Iran. Kementerian itu menambahkan hanya satu dari rudal itu yang menghantam pangkalan udara Al-Udeid tetapi tidak menimbulkan korban jiwa. Dan saudara, inilah pemandangan di langit Doha saat Iran melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udeid. Qatar mengutuk keras serangan itu dan menganggap serangan ini melanggar kedaulatan Qatar. Kementerian Pertahanan Qatar menyebut tidak ada korban jiwa dan kerusakan di pangkalan militer tersebut. Suara peringatan sirine dan ledakan kembali terdengar di Tel Aviv, Israel pada Selasa dini hari, saudara. Militer Israel memperingatkan warganya jika Iran telah meluncurkan rudal ke arah Tel Aviv dan meminta warga untuk mengevakuasikan diri mereka ke tempat yang aman. Serangan Iran terhadap Israel ini, saudara, dilakukan tak lama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan jika Israel dan Iran telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata. כרגע כוחות כב"ה מחלצים מתוך הדירה. צעד אחורה, צעד אחורה, צעד אחורה. הנה אישה מבוגרת, ידיים על הבטן, גברת, ידיים על הבטן, מעולה, מעולה. Pasca serangan rudal Iran, tim pemadam kebakaran Israel memastikan telah mengevakuasi 4 jenazah korban serangan dari sebuah gedung yang hancur di kota Beersheba, saudara. Serangan terhadap salah satu kota besar di Israel Selatan ini terjadi beberapa hari setelah Iran meluncurkan serangan ke rumah sakit. Tim pencarian dan penyelamatan menegaskan masih mencari lebih banyak korban selamat yang terjebak di bawah reruntuhan. Pasca serangan rudal Iran pada Selasa pagi, bangunan tempat tinggal di kawasan Israel Selatan mengalami kerusakan berat. Selain menemukan 4 korban tewas, saudara, tim medis Israel menyebut ada 3 orang terluka parah setelah serangan rudal Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memastikan Iran akan menghentikan serangannya jika Israel mengakhiri serangan udara mereka.
Israel juga melancarkan serangan ke Teheran, Iran pada Senin pagi waktu setempat. Asap tebal ini, saudara, terlihat di antara gedung-gedung di pusat kota Teheran menyusul serangan udara Israel yang menargetkan wilayah-wilayah di ibu kota Iran. Serangan Israel ini, saudara, terjadi di bagian barat kota Teheran yang dekat dengan fasilitas sipil dan dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam serangan ini. Rekaman CCTV ini, saudara, merekam peristiwa ketika rudal Israel diduga mengirimkan gelombang kejut ke sebuah gedung di pusat kota Teheran Senin pagi. Video merekam ruang kantor dengan kondisi yang meja dan juga kursi yang terguncang akibat benturan tersebut. Militer Israel juga kembali merilis gambar serangan mereka terhadap target-target militer Iran. Gambar ini, saudara, memperlihatkan serangan udara Israel yang berhasil menghancurkan peluncur rudal Iran di wilayah Iran Barat. Israel pun mengklaim peluncur rudal Iran tersebut tengah bersiap meluncurkan rudal ke wilayah Israel. Kemarin, saudara, Israel juga merilis gambar-gambar serangan udara mereka ke 6 bandara Iran yang menghancurkan jet-jet tempur Iran. Seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Teheran, Iran, menyebut dirinya mengalami trauma pasca serangan pertama Israel di Teheran, Iran, saudara. Yudi Wira Widyatama, mahasiswa di Teheran ini, menyebut dirinya mengalami luka dalam serangan tersebut. Saat ini, saudara, sejumlah WNI di Iran juga telah dievakuasi dari kota Teheran dan akan dipulangkan ke Indonesia. Dari serangan Israel, karena kebetulan waktu itu ini masih menjadi spekulasi, jadi belum sure penyebabnya apa, entah itu bom mobil atau memang serangan dari Israel. Tapi waktu itu ada ledakan di depan asrama saya, jadi saya sendiri waktu itu juga kebetulan ada di asrama, jadi saya istilahnya ada sedikit luka dan sebagainya, Kak, dan trauma, terlebih trauma karena itu. Lebih lengkap terkait dengan evakuasi WNI di Iran, saat ini kita telah terhubung dengan Ahmad Hukam Mujtaba, WNI di Iran yang mengungsi ke Azerbaijan. Selamat petang waktu Indonesia, Mas Ahmad. Selamat siang waktu Baku Azerbaijan, Mas. Mas Ahmad, saat ini posisi Anda di mana dan apakah betul sedang dalam proses evakuasi? Ya, saat ini posisi saya ada di hotel di kota Baku, Azerbaijan, Mas. Betul, kami dalam proses evakuasi dan akan dipulangkan ke Indonesia. Kondisi di sana seperti apa? Kondisi WNI di sini alhamdulillah aman dan insya Allah semua sudah dikondisikan oleh Kementerian Luar Negeri RI. Kemudian kami di sini sudah cukup kondusif, walaupun beberapa hari kemarin sebelum ke Azerbaijan dan di border Astana cukup crowded karena cukup ramai dari seperti biasanya seperti itu. Saat ini kan Anda berada di penginapan di Azerbaijan, begitu. Dengan berapa warga negara Indonesia yang rencananya akan dievakuasi? Ya, yang akan dievakuasi itu ada sekitar 97 orang, seperti itu, Mas.
Ada 97 orang ya. Ini mayoritas mereka berasal dari kota Teheran dan sekitarnya atau seperti apa? Ya, mereka dari berbagai kota, Mas. Mulai dari Tehran, dari kota Qum, dari Mashhad, dari Isfahan, dari Shiraz, dan lain-lain. Seperti itu. Sudah ada informasi dari pemerintah kapan Anda dan juga warga negara Indonesia lainnya akan diberangkatkan dari Azerbaijan? Ya, untuk saya sendiri dan kloter yang lain, insya Allah hari ini pukul 16:15 waktu Azerbaijan, insya Allah kami akan terbang ke Indonesia. Seperti itu. Hari ini atau? Hari ini, Mas. Ya. Oke, berarti beberapa saat lagi ya waktunya ya, Anda akan berangkat ya? Iya. Iya, Mas. Betul, Mas. Rutenya akan melewati seperti apa? Karena kalau kita lihat kan ada serangan juga di Qatar. Ya, untuk rutenya sendiri kami melewati Turki, kemudian dari Turki akan terbang ke Jakarta seperti itu. Kalau informasi yang Anda dapatkan dari keluarga ataupun kerabat ataupun teman yang mungkin masih berada di Teheran begitu, kondisi di sana seperti apa? Untuk kondisi di Teheran seperti yang kita tahu bahwa Israel sudah meluncurkan rudal ya seperti itu, dan tadi sudah sempat ditayangkan di Kompas bahwa sudah mengenai kantor dan mengeluarkan suara kejut di dalam kantor. Mungkin seperti itu, Mas, yang saya ketahui. Dan Anda juga sempat tinggal di sana ya. Bisa diceritakan bagaimana kondisi saat Anda berada di sana ketika serangan Israel terjadi di Teheran? Ya, ketika saat itu perayaan Idul Qadir, perayaan Muslim di Iran, bahwa sempat setelah itu serangan pertama pada Sabtu pasca Idul Qadir itu sempat mengejutkan kami jam 4 subuh waktu Iran seperti itu, dan kemudian hari-hari berikutnya pasca perang dan perang berlangsung kami pun sempat mengalami gangguan tidur ya, ataupun bisa disebut dengan tidak bisa tidur karena perang terjadi dan dekat asrama kami di Ahlul Bait International University pun juga terkena serangan, Mas, di dekat lokasi asrama kami seperti itu. Saat itu memang serangan terjadi begitu ya ketika Anda berada di sana. Saat Anda bersama dengan sejumlah WNI itu memutuskan untuk dievakuasi, apakah masih ada warga negara Indonesia yang memilih untuk tetap di sana? Masih ada, Mas. Masih ada, dan kebetulan KBRI Teheran akan terus memonitoring dan mengkomunikasikan lebih lanjut WNI yang sedang saat ini berada di Teheran. Informasi terbaru dari mereka, kondisi di sana bagaimana, Mas? Ya, untuk kondisi mungkin saya kurang memahami ya, Mas ya. Karena itu mungkin bisa menghubungi langsung dari pihak Kemenlu sendiri. Apa alasan dari teman atau rekan Anda yang saat ini lebih memilih ataupun masih memilih untuk bertahan di Teheran ketimbang dievakuasi bersama dengan Anda? Ya, mungkin alasannya karena mungkin sudah berkeluarga ataupun sudah ingin belajar di sana. Mungkin yang ingin saya tahu seperti itu. Baik, Mas Ahmad ini tengah menunggu ya di Azerbaijan dan bersama dengan warga negara Indonesia lain untuk berangkat menuju ke Jakarta. Ini sekitar waktu pukul 16 ya, 16 lebih sekian ya, akan berangkat dari hotel ya, menuju ke bandara ya, Mas? Iya, ya? Mas. Baik, kami doakan Iya, Mas. Betul, Mas. Anda bersama dengan seluruh warga negara Indonesia lain selamat sampai ke tanah air ya. Terima kasih, Mata Matuka Mujtaba, WNI di Iran yang tengah mengungsi ke Azerbaijan untuk menunggu kepulangan ke tanah air. Amin.
Dan saudara, usai jeda, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi soal aksi unjuk rasa dilakukan sejumlah aktivis di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di London. Mereka mengecam serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Iran dan Israel telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata yang menandai berakhirnya perang 12 hari.